Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuri Melati, NIM saya 857985551. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas 1 filsafat ilmu tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembentukan dasar filsafat ilmu. Ontologi itu apa sih? Ontologi itu apa sih? Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada, keberadaannya sesuatu atau kenyataan. Ontologi menjadi fondasi utama untuk menentukan yang ada dan nyata. Sebelum kita mulai mempelajarinya, kita belajar ontologi, berarti kita belajar tentang metafisika yang merupakan cabang filsafat murni atau filsafat umum atau filsafat tradisional. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Apa saja yang objek dikaji dalam ontologi? Yang pertama yaitu objek yang tampak yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti materi, energi, organisme hidup, dan fenomena alam. Yang kedua yaitu objek yang tidak tampak atau metafisika, yaitu hal yang bersifat abstrak namun dianggap nyata seperti nilai. Apa itu? Tetapi juga menyelidiki bagaimana sifat dasar dari objek yang sedang dikaji. Ontologi penting bagi ilmu pengetahuan karena berfungsi sebagai batas tegas untuk menentukan wilayah kajian. Misalnya, biologi membatasi diri pada benda-benda hidup. Ontologi bisa mengasumsikan karakteristik objek bahwa realitas itu bersifat teratur, memiliki hukum, sebab, akibat, dan dapat diprediksi. Hal terpenting yang perlu diingat, ontologi sebagai klasifikasi pengetahuan yang membedakan antara ilmu alam dan dengan ilmu sosial atau perilaku manusia. Yang kedua yaitu apa sih epistemologi itu? Nah, epistemologi itu adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkup. Yang kedua yaitu apa sih epistemologi itu? Nah, epistemologi itu adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Bagaimana ilmu bisa diperoleh? Nah, epistemologi menelusuri dari mana asal pengetahuan manusia secara garis besar pada beberapa pintu utama, yaitu rasionalisme, empirisme. Rasionalisme adalah pengetahuan diperoleh melalui akal budi dan logika. Kebenarannya dianggap sudah ada dalam pikiran kita. Nah, empirisme adalah pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kita tahu sesuatu itu nyata karena kita melihat, mendengar, dan merasakannya. Intuisi atau ilham yaitu pengetahuan yang datang secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran yang sadar. Otoritas, pengetahuan yang diterima dari sumber yang dianggap ahli atau kitab suci. Metode yang digunakan atau metodologi ilmiah. Untuk mengubah informasi mentah menjadi ilmu pengetahuan yang sistematis digunakan metode tertentu. Metode yang paling umum dalam sains adalah metode ilmiah yang biasanya mengikuti alur berikut. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati fenomena. Yang kedua ada hipotesis, membuat dugaan sementara. Yang ketiga ada eksperimen atau uji coba, melakukan penelitian untuk membuktikan dugaan. Yang keempat ada generalisasi, menarik kesimpulan umum berdasarkan data. Dalam filsafat terdapat dua cara berpikir utama, yaitu
deduktif dan induktif. Deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, contohnya semua manusia mati. Skrotes manusia, Skrotes akan mati. Nah, induktif adalah terdapat dua cara berpikir utama, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, contohnya semua manusia mati. Skrotes manusia, Skrotes akan mati. Nah, induktif adalah menarik kesimpulan dari kasus-kasus ke arah umum. Contohnya, logam A memuai saat dipanaskan. Logam B juga. Semua logam memuai jika logi ilmu pengetahuan tidak berdiri bebas. Ada dua aspek nilai yang dikaji, yaitu moral atau etika, yang kedua estetika atau keindahan. Nah, yang etika atau moral menyangkut baik atau buruknya tindakan manusia dalam menggunakan ilmu. Ilmu harus memiliki tanggung jawab moral agar tidak merugikan kemanusiaan. Dan estetika, keindahan adalah menyangkut nilai keindahan atau harmoni dari sebuah karya, teori, atau temuan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keterkaitan ini sering disebut juga sebagai siklus keilmuan. Jika salah satu pilar hilang, maka nilai tersebut akan cacat. Tanpa ontologi, ilmu kehilangan arah, tidak tahu apa yang dibahas. Tanpa epistemologi, ilmu kehilangan kepercayaan, tidak bisa dibuktikan. Tanpa aksiologi, ilmu menjadi berbahaya, bisa digunakan untuk merusak. Intinya, ontologi memberikan landasan, epistemologi memberikan cara, dan aksiologi memberikan